Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Aldafa dari kelas 11-8. Saya akan membacakan materi yang Ibu berikan. VOC pada 1602 dan 1800 adalah ambisi Belanda untuk menguasai rempah-rempah agar dapat bersaing dengan bangsa Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Belanda mulai melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Tujuan utama didirikannya VOC menghindari persaingan antara perdagangan Belanda menghindari persaingan dengan pedagang Eropa lainnya. Usai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah, tetapi VOC dalam perkembangan bertindakan seperti sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintah kerajaan di Indonesia VOC memiliki hak istimewa, hak otori, hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, Action Surung Lodge, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja, hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1792, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintah bernama Republik Batav yang dipimpin Louis Napoleon. Pemerintah Indonesia pun di bawah kekuasaan Batav. Raja William kemudian menyampaikan surat yang berisi perintah pemerintah Belanda yang menyerahkan ke Inggris, bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan. Batak ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis pemimpin Batak menunjukkan Eldis 1808 dan 1811. Tugas pemerintah Jawa: hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan pertahanan, memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membuat angkatan legion Mangkunegara, membangun
Jalan Raya Anyar Panarukan. Anyar Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintah mengangkat Bupati SPG pegawai membagi Pulau Jawa menjadi 23 kepresidenan. Kebijakan peradilan. 3. Peradilan. Orang Eropa Timur asing perbumi buat peraturan berantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak, mengingatkan penanam yang laku di pasar dunia. Rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian. Menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakannya itu menjual tanah kepada swasta yang hasil untuk diri sendiri. Lalu dipecat. Jansen dipilih pada 1806. Jansen terusir karena wilayah dikuasai Inggris 26 Agustus 1811. Batavia dikuasai Inggris. Jansen meminta legion Mangkunegara untuk memukul Inggris. Inggris tetap kalah. Pada 18 September 1811 Belanda dipaksa menandatangani perjanjian tentang Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di pemerintah Inggris. Sekarang masa pemerintah Inggris pada 18 September 1811 Raffles ditunjukkan prinsip segala kerja Rodi penyerahan wajib dihapus. Pengutang pajak dihapus. Tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintah membagi Pulau Jawa. Jadi 18 kerisdinan mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi menghapuskan menyerah wajib, menghapus kerja Rodi, menjual tanah ke swasta, memberlaku sistem sewa tanah. Untuk sistem sawah dengan ketentuan tani menyewa tanah ke meskipun pemilik tanah. Harga sewa sesuai kondisi tanah. Menggunakan uang tunai. Adanya banyak
kendala pada masa Ramples, kekurangan pengawas. Bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintah Rambles kurang memuaskan pada 1815. Rambles diganti Johan Vandaal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Selanjutnya kekuasaan Belanda di Indo. Pada 1829 Van den Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanam tanam dijajah yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi tanah paksa. Petani harus menyediakan 1 atau 5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak. Hasil panen diserahkan ke pemerintah. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Ada bonus memicu penyelewangan terhadap luas tanah 1 atau 5 lebih digunakan. Sistem tanah paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku, Sticker Transten oleh Franzen, Mark Havelar oleh Dawson Dekker. Sejak itu sistem paksa mulai dihapus, diganti sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka pada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka. Sistem tanam dipaksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai kekeluarkan undang-undang agraria dan gula. Pelaksanaan pintu terbuka. Perkebunan tebu, perkebunan tembakau. Dampaknya memberi keuntungan kepada swasta. Hasil mengalir
ke Belanda. Dan yang terakhir politik etis. Dan yang terakhir politik etis, program politik etis, edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai seluruh irigasi, emigrasi sebagai peralatan penduduk, penyimpangan politik etis, edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, imigrasi untuk memenuhi tenaga kerja dan perkebunan. Dampaknya perbangunan sarana aktivitas dan pertanian. Pembangunan sarana dan transportasi. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.